Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengajar, yaitu Bapak Suburyanto SPD dari SDN 2 Sanghyang, yaitu tentang bagaimana cara sebuah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, sebelumnya apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah ya Pak ya, walaupun Ya. perjalanan jauh dari Ya. rumah ke sekolah. Iya. Ya Pak. Baik Pak, kita mulai saja. Sebelumnya, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah kasus yang Bapak alami? Apakah kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya menyangkut warga sekolah, di situ ada siswa, ada guru dan juga orang tua. Tentunya di dalam perjalanannya kita akan mengalami atau menghadapi kasus-kasus di mana kasus tersebut kita tentunya harus diambil keputusan. Nah, kasus-kasus itu kadang-kadang ada kasus di mana masing-masing itu punya pendapat atau prinsip yang berbeda, itulah dan kita kadang-kadang dilema. Itulah yang disebut dengan dilema etika. Dan juga kadang-kadang kita juga menghadapi menemukan kasus di situ ada pendapat yang benar, di sisi lain itu sudah ada pendapat yang salah. Jadi intinya Pak, dilema etika itu sesuatu yang dulunya benar gitu Pak ya. Iya. Sedangkan bujukan moral itu satu benar satu salah gitu Iya. Jadi seperti itu ya. Iya. Nah, tentunya kan segala keputusan itu tertinggi itu ada di tangan Bapak atau kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua-duanya tadi benar Pak, atau dua-duanya penting dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, tentunya di dalam pengambilan keputusan yang tidak boleh dilupakan adalah kita sebagai lembaga pendidikan harus mengacu kepada regulasi atau peraturan pendidikan. Kemudian yang kedua, meminta pendapat atau saran berkaitan dengan kasus-kasus itu, meminta pendapat dengan melalui musyawarah ya. Sehingga di dalam pengambilan keputusan ini betul-betul menjadi suatu keputusan yang terbaik dan kita melihat juga jangka panjangnya, apakah keputusan yang akan diambil itu betul-betul suatu keputusan yang terbaik. Baik Bapak, jadi selain dari peraturan Pak ya, Ya. kemudian melihat dampak ke depannya Pak ya, Iya. dan tentu saja bagaimana dampaknya bagi siswa Pak ya, Iya, karena iya, yang utama iya. itu kan untuk murid ya Pak ya, yang terpenting. Nah, selain itu Pak, ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkahnya adalah pertama, sudah barang tentu kita berpedoman kepada regulasi atau peraturan pendidikan. Kemudian yang kedua, meminta pendapat dengan atasan kita yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan ini. Kemudian selanjutnya kita minta pendapat juga dengan rekan-rekan guru juga bagaimana untuk mengambil keputusan ini diambil dengan keputusan yang lebih baik gitu. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu Pak dalam mengambil sebuah keputusan tentunya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut? Ya, supaya efektif dalam pengambilan keputusan, kita akan meminta dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kita mendengarkan, kemudian selanjutnya kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dalam pengambilan keputusan yang tidak boleh dilupakan adalah kita mengacu kepada regulasi pendidikan dan prinsip-prinsip di dalam pengelolaan pendidikan. Kemudian selanjutnya juga bahwa kita punya rekan-rekan
untuk memberikan sumbangan pendapat, masukan dan saran, sehingga betul-betul di dalam pengambilan keputusan ini yang terbaik. Jadi pada intinya Pak ya, tadi bersosialisasi Pak ya, mensosialisasikan terlebih dahulu agar memahami apa yang termuat dalam sebuah peraturan itu sendiri ya Pak ya. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini menjadi sebuah tantangan bagi Bapak ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Tantangannya adalah bahwa yaitu tadi regulasi peraturan pendidikan kadang-kadang berubah, sehingga kita perlu sosialisasi, karena kalau tidak warga sekolah tidak memahami regulasi, tentunya itu menjadi sebuah kendala, sehingga perlu adanya momen-momen untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi yang pendidikan yang ada. Jadi tantangannya intinya adalah terkadang tidak memahami ya Pak ya, peraturan itu sendiri, jadi beda pendapat ya Pak ya. Ya. Nah, ketika Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah Bapak mempunyai jadwal khusus gitu Pak, atau fleksibel saja pada saat itu juga, di tempat itu juga Bapak menyelesaikan kasus tersebut yang berhubungan dengan dilema etika? Untuk menyelesaikan kasus dilema etika, kita akan melihat tingkatannya, apakah itu sifatnya ringan. Kalau misalnya ringan, tentunya sesegera mungkin supaya dicari keputusan yang terbaik. Namun demikian, kalau misalnya di kasus dilema etika ini sifatnya berat, tentunya kita memerlukan waktu atau dijadwalkan, karena kita perlu konsultasi dengan atasan dan juga berbagai pihak. Ya, sudah barang tentu adalah komite sekolah ya, karena beliau sebagai komite sekolah tentunya akan lebih memahami kondisi, karakter, budaya dari baik itu siswanya maupun orang tua muridnya, sehingga di dalam pengambilan keputusan tentunya masukan dari komite itu sangat-sangat penting. Keputusan yang akan diambil tentunya akan melihat berbagai sisi, jadi sesuai dengan kondisi dari siswa ataupun orang tua tersebut. Jadi Bapak kalau dapat saya simpulkan Pak ya, koordinasi dengan atasan pejabat ya Pak ya, misalnya pengawas mungkin Pak ya, kemudian juga komite itu Pak yang telah Bapak sampaikan tadi. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika? Bahwa di dalam pengambilan keputusan yang tidak boleh dilupakan, kita harus memahami regulasi atau peraturan dan juga prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan tentunya kita perlu kerjasama baik dengan Dewan Guru, komite sekolah, dan juga pihak-pihak atau pengelola pendidikan ini, sehingga betul-betul keputusan yang diambil betul-betul keputusan terbaik dan memang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pendidikan. Betul sekali Pak ya, segala keputusan kan pasti perlu dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Baik Bapak, ternyata sudah selesai. Semua pertanyaan sudah saya ajukan kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya Bapak ya. Baik, itulah hasil wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengajar. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.